Warga menunjukkan reaksi beragam ketika pemerintah menyatakan siap mengirim hingga 8.000 tentara ke pasukan stabilisasi internasional ISF yang baru dibentuk untuk Gaza. Pengumuman itu disampaikan selama sesi perdana Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump di Washington bahwa sejumlah negara termasuk Indonesia akan mengerahkan pasukan lebih dari 4 bulan setelah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Janji Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dan mengerahkan hingga 8.000 pasukan untuk misi yang diusulkan di Gaza menuai beragam reaksi di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan Dewan Perdamaian di Washington pada hari Kamis mengatakan bahwa ia optimis tentang inisiatif di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan percaya bahwa inisiatif tersebut dapat mewujudkan apa yang disebutnya sebagai perdamaian sejati. Ia menegaskan kembali kesiapan Indonesia untuk mengerahkan sejumlah besar personel jika diperlukan. Very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. Namun beberapa warga mempertanyakan apakah langkah tersebut mencerminkan sentimen publik. Para kritikus berpendapat bahwa perdamaian harus berpusat pada rakyat Gaza, bukan kekuatan geopolitik, dan bertanya mengapa Indonesia bergabung dengan forum di mana representasi Palestina tampaknya tidak jelas. Saya pribadi sih kurang setuju. Ya dikarenakan box office yang didirikan Trump ini, dia itu ingin menciptakan Gaza yang mau diatur oleh Presiden Trump. Bukan Gaza yang benar-benar diinginkan rakyat Gaza. Does Indonesia really speaks for our sentiments? Karena kita juga kan anti-colonialism. Kita juga dulu sempat memerangi penjajah. Juga kita berdiri di atas peace. Dan peace sendiri itu juga tentang people, bukan tentang power. As we know that Gaza itu kan sekarang lagi di sehancur-hancurnya oleh Israel. Terus kenapa kita bisa join ke Birth of Peace sedangkan Palestina sendiri tidak dilibatkan dalam Birth of Peace itu? Yang lain mengatakan pengiriman pasukan di luar kerangka kerja PBB yang jelas menimbulkan kekhawatiran tentang dasar hukum, tujuan, dan pendanaan. Mereka mempertanyakan mandat misi, aturan keterlibatan di lapangan, dan apakah pengerahan tersebut berisiko membebani sumber daya Indonesia. Jujur agak kaget ya pas lihat kabar itu, soalnya lagi-lagi ini kan sebenarnya kayak di luar keputusan PBB juga gitu. Buat apa ngirim pasukan ke sana, tujuannya apa, dasarnya apa, terus ini anggarannya dari mana gitu. Jadi kepikiran gitu, sementara di dalam negeri sendiri mungkin kita masih butuh banyak anggaran untuk hal-hal lain yang lebih penting. Kalau memang benar-benar untuk perdamaian Palestina itu bagus, tapi khawatirnya nanti Indonesia malah terbawa arus, malah tidak bisa memberi kontribusi, tapi suaranya ikut dipakai untuk kepentingan satu pihak seperti itu. Analis keamanan juga memperingatkan bahwa detail-detail penting termasuk wewenang operasional dan persetujuan dari pihak-pihak di Gaza belum didefinisikan dengan jelas hingga dapat menimbulkan risiko bagi personel Indonesia dan bagi kelangsungan misi tersebut. So for Indonesia, what it means strategically, I think it remains to be seen moving forward, especially as to how Indonesia can leverage its position as a member, permanent or not, and how it can negotiate or bargain politically with the members of the other states within the Board of Peace itself. What I understand, the rules of engagement as well as the consent of the parties on the ground has not been made clear as of yet, which raises risks for not only the safety of troops that are going to be deployed on the ground, but how feasible the mission is actually going to be. Kita committed ya untuk sesuatu hal yang belum jelas tertera secara hitam putih, hanya rasa ketakutan bahwa kita akan kena balasan oleh Amerika Serikat, sehingga kita tampak seperti negara yang digadaikan kedaulatannya. Kita jangan sampai seakan-akan kehilangan kemampuan untuk menyatakan saya tidak bisa menerima ini karena ini sebetulnya bukan sesuatu yang mencerminkan apa yang dikehendaki oleh
bapak-bapak bangsa kita, founding fathers kita, untuk tetap meminta adanya statehood bagi Palestina. Karena itu kami berpartisipasi gitu. Itu nggak keluar sama sekali dalam pidato Pak Prabowo. Untuk saat ini, pemerintah mempertahankan bahwa penempatan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, meskipun perdebatan terus berlanjut tentang bagaimana komitmen tersebut harus dilaksanakan. NTV melaporkan.